Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, tuh kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk membuat sebuah boneka dari botol Yakult. Oke, kita siapkan dulu bahan-bahan seperti ini. Jadi bahan yang perlu kita siapkan adalah botol Yakult, kemudian benang kur warna bebas sesuai kesukaan adik-adik sekalian, kemudian benang emas, kemudian kain flanel. Ini juga mau yang pakai yang motif atau yang polos, warna bebas. Benang emasnya secukupnya saja, kemudian hiasan yang lain, pita-pita atau silahkan sesuai kebutuhan. Kemudian mata boneka, jangan lupa ya, mata boneka ukurannya juga menyesuaikan kebutuhan. Oke adik-adik sekalian, langsung saja kita nanti akan segera mulai. Tidak lupa sebagai perekat nanti bisa kita rekatkan dengan double isolatif atau menggunakan lem fog. Cuman kalau lem fog nanti akan istilahnya mengenai tangan ya. Dan bahan yang kita gunakan atau alat yang kita gunakan itu gunting paling utama, tapi nanti memakai lem, ini bisa lem bakar seperti ini, lem tembak ataupun lem fog atau lem kastol untuk nanti memasang hiasan-hiasan. Nah, sebelum kita mulai melapisi botol ini dengan benang kur, kita kasih lubang dulu di bagian bawah botol, tepat di tengah-tengahnya. Bisa menggunakan gunting yang lancip seperti ini, ataupun bisa menggunakan paku ya. Silahkan, nanti yang lebih gampang dan lebih mudah didapatkan alatnya yang mana. Contoh melubanginya seperti ini kalau pakai gunting. Nah. Oke, setelah itu nanti fungsinya untuk memasukkan benang seperti ini. Benang kur kita masukkan biar nanti ujungnya tersembunyi atau tidak kelihatan. Oke, nanti kita bundeli seperti ini ya, kita ikat, kita simpul, setelah itu kita tarik masuk sehingga ujungnya tidak kelihatan. Namun sebelum benang ini kita masukkan, itu langkah yang pertama adalah kita berikan double isolatif di bagian luar botol Yakult dengan cara menyilang seperti ini. Ini ya, jangan dipandang, tetapi disesuaikan dengan bentuk botolnya. Itu kan ada lekuan ya, itu pada bagian lekuan kita tekan-tekan biar isolatif menyesuaikan dengan bentuk botol. Di bagian bawah itu karena ada lekuan juga kita sesuaikan. Terus lagi ke atas dan pada lekuan juga kita sesuaikan lagi, kita tekan-tekan. Nah, setelah sampai ujung kita potong untuk double isolatifnya. Oke, kita rekatkan semua, kita pastikan semua sudah merekat. Setelah semuanya merekat, baru kita istilahnya kita kupas atau kita kletek. Nah, untuk lapisan isolatifnya. Oke, setelah kita kletek seperti ini, setelah kita lepas, kita kasih double isolatif lagi pada bagian yang belum tertutup oleh isolatif dengan menyilang ya, tentunya ya, menyilang. Nah, ini fungsinya kenapa tadi kita kletek dulu, ini biar bisa saling menutup. Nah, kita lakukan seperti yang pertama, kita tekan-tekan, kita sesuaikan dengan bentuk botolnya. Oke, kita potong lagi, kita tekan-tekan lagi. Nanti setelah semuanya merata, kita kletek lagi. Ini nanti fungsinya sebagai perekat dari benang kurnya.
Jangan lupa untuk lubang yang tadi udah kita buat, kita lubangi lagi karena kan ketutup sama isolatif. Jadi harus kita lubangi lagi. Oke, tahap selanjutnya adalah kita masukkan benang kur yang tadi sudah kita siapkan. Oke. Untuk benang kur itu karena ujungnya ada bekas potongan sepanjang itu, kita bisa bakar menggunakan korek api, kemudian kita tekan sehingga ujungnya bentuk lancip, sehingga mudah kita masukkan ke dalam lubang yang tadi sudah dibuat. Oke, kita masukkan, kemudian kita bundeli atau kita ikat ya, kita ikat, kita tarik. Sekarang kita mulai melilit benang pada botol. Untuk tahap pertama seperti ini, kita kasih tekanan sedikit, kita mulai ya. Seperti ini caranya, yang rapat ya. Nah setelah ini kita tinggal mengikuti, kita lilit melingkar dengan ditekan-tekan agar menempel pada double isolatifnya. Seperti ini terus ya, sampai ini nanti menutupi seluruh bagian luar dari botol. Sambil ditekan, karena kalau tidak sambil ditekan nanti ini saat ketarik atau kita pas, kadang kan kita nariknya nggak mesti sama ya, kadang terlalu kencang itu bisa lepas lagi. Pada bagian ini hati-hati karena biasanya di sini yang sering menyebabkan lilitan terkelupas lagi. Seperti ini ya. Jadi ada yang terkelupas sedikit, kita tekan-tekan lagi, kita sesuaikan posisinya biar lebih rapat. Sekarang kita tinggal gulung terus. Hati-hati pada lekuan, harus menyesuaikan bentuknya sambil ditekan-tekan pelan-pelan ya. Karena bagian-bagian lekuan seperti inilah bagian-bagian yang nanti paling sulit untuk melilit. Tapi bisa kita lakukan dengan cara hati-hati dan teliti. Sambil kita tekan-tekan terus seperti ini. Aduh, blur, terlalu dekat. Pada bagian yang sulit sudah terlewati, kita tinggal gulung lagi. Sampai nanti di ujung botolnya. Nah seperti ini, pokoknya semua harus terlilit atau tertutup. Kalau ada yang renggang sambil kita geser-geser ya, kita tepatkan sehingga menjadi rapi, kemudian kita potong. Untuk sisa ini potongannya juga kita bakar lagi, bisa menggunakan korek ya, dibakar sedikit saja, kemudian kita tekan ya, kita tekan seperti ini dengan menggunakan bagian logam yang ada di korek api, jangan bagian yang plastik. Nah biar potongannya rapi. Nah ini Pak, itu kok masih ada yang kelewatan di bawahnya, itu nggak apa-apa nanti, karena bawahnya akan kita tutup menggunakan kain vanel. Untuk tahap selanjutnya, setelah kita melilit botol-botol Yakult yang kita miliki menggunakan benang kur, selanjutnya adalah kita akan melengkapi aksesorisnya. Kita beri hiasan sesuai yang kita miliki, bisa menggunakan macam-macam untuk hiasannya, dengan cara ditempelkan menggunakan bisa lem bakar ataupun lem fog atau lem kastol atau lem uhu dan sebagainya. Nanti silakan apa yang ada
bisa digunakan. Kita lilitkan semacam ini, kita tempelkan. Oke, Pak Guru menggunakan ini hiasan sisa dari pembuatan pakaian tari kemarin. Kasih lem pada ujung-ujungnya biar semuanya merekat. Sisanya kita potong dengan rapi. Oke, blur. Oke, kalau pakai lem tembak itu sisanya bisa kita bersihkan ya. Tapi kalau pakai lem yang lain nanti biasanya sisanya tetap menempel. Tahap selanjutnya kita akan membuat bagian kakinya. Nah, bagian kakinya, oke, kita ukur dulu kebutuhan kainnya, menyesuaikan lebar botol. Lebar botol yang akan kita tempeli kain ini. Kita ukur-ukur, setelah kita perkirakan, lalu kita potong kain yang dibutuhkan. Mohon maaf agak berisik ya, mungkin banyak kendaraan karena memang ini lokasi untuk saya membuatnya ini kan di madrasah ya. Karena madrasah di pinggir jalan ya agak berisik. Oke, kita mantapkan, kita ukur kembali kebutuhannya. Setelah itu baru nanti kita bentuk untuk kakinya dengan cara kita lipat seperti ini agar nantinya kanan kiri itu hasilnya sama. Kita potong, ini menyesuaikan bentuk botol sesuai dengan ukuran bentuk botolnya. Oke, itu sudah bentuk botol, kemudian kita potong agak miring. Ini nanti akan kita jadikan bagian kakinya. Nah, ini kita coba membuat kakinya. Untuk kaki nanti sesuai kreasi ya, mau lancip atau mau zigzag. Kalau Pak Guru mungkin seperti ini. Oke, jadi kita perkirakan udah agak pas. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita berikan lem pada bagian bawah botol untuk merekatkan kain tadi. Kita kasih lem bagian tengah, bagian pinggir. Yang penting nanti kain bisa menempel dengan kuat. Oke, sekarang kita tempelkan kainnya, dipaskan di tengah-tengahnya sesuai kebutuhannya. Ya, seperti ini. Oke, kaki sudah selesai kita buat. Tahap selanjutnya nanti adalah kita membuat bagian atas, kita membuat topi ya. Kita buat topi itu kita potong dulu kain flanel membentuk lingkaran. Tapi sebelum membentuk lingkaran, alangkah enaknya itu kalau kita bentuk potongan segi 4 dulu. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita lipat. Setelah kita lipat, kita potong membentuk setengah lingkaran. Oke, membentuk setengah lingkaran. Nah, kalau setengah lingkaran, kalau kita buka hasilnya menjadi satu lingkaran. Kemudian sebagian tengahnya juga kita potong untuk kita kasih lubang kira-kira sebesar lubang pada bagian atas botol. Ya, lubang pada bagian atas botol. Kita coba dulu udah masuk. Oke, kalau udah masuk seperti ini, kita kasih lem pada atas bagian botol ya, bagian botol atas kita kasih lem seperti ini, melingkar. Oke, kemudian lingkaran tadi kita pasang. Kita tekan-tekan dikit, aduh
kena lem karena lubangnya tadi kebesaran ya. Jadi nanti bisa diperkirakan saja kira-kira lubangnya tidak terlalu besar, jadi mepet saja. Oke. Nah, nanti akan kita tekuk semacam ini. Tahap selanjutnya adalah kita membuat bagian atas topinya. Nah, biar lubangnya tidak kelihatan, kita akan membuat tekniknya hampir sama dengan kayak tadi. Kita potong segi 4 dulu. Namun bedanya yang ini pada lipatan justru kita potong menjadi bagian yang sama. Nah, oke, karena guntingnya terlalu lancip, ini malah masuk ke sela-sela kain. Oke, kita ini lapis 2 ya, jangan lupa kita potong bersamaan. Lapis 2 kita potong bersamaan membentuk setengah lingkaran. Oke, seperti ini. Kemudian bagian bawahnya juga kita potong membuat lengkungan, tapi lengkungan keluar ya, bukan lengkungan yang masuk. Ya, seperti ini. Karena nanti kalau kita buka itu nanti bisa menutup area atas. Nah, bentuknya kira-kira semacam ini. Setelah itu pada potongan setengah lingkaran tadi kita tetap posisi merangkap, kita kasih lem bagian atasnya dikit-dikit saja ya, dikit-dikit saja, nggak usah terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti banyak sisa. Kemudian kita tekan-tekan semacam ini, kita jiwit-jiwit seperti ini ya. Oke, biar apa, kain yang antara satu dengan yang satunya itu bisa menyatu, gantinya menjahit. Ini mau dijahit boleh Pak, boleh, bebas, tapi lebih cepatnya kalau Pak Guru semacam ini. Oke, sambil nanti kita bersihkan untuk sisa-sisa lemnya. Kemudian kita rapikan ya, kita rapikan, karena nanti kita kasih lem lagi untuk memasang hiasan ini, benang emas. Hanya sekedar untuk aksesoris, kalau nggak dikasih nggak apa-apa, mau dikasih lebih bagus. Oke, kita kasih lem tipis-tipis saja, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti hasilnya kebanyakan sisa. Tambahkan untuk benang emasnya. Aduh, ngeblur terus, fokusnya lama banget ya. Kita kasih lem dikit-dikit. Kita tempel lagi untuk benang emasnya. Kalau Pak Guru menggunakan lem tembak jadi seperti ini. Kalau menggunakan lem fok tentunya nanti berbeda lagi untuk hambatan dan juga kelebihannya. Oke, kita potong sisanya dan kita buka ya bagian bawah. Nah, udah membentuk seperti itu, membentuk lubang seperti itu. Bagian pinggir bawah pada bibir-bibir kain panel kita kasih lem seperti ini untuk menempelkan pada bagian atas topi. Oke, caranya seperti ini. Setelah dikasih lem semua, kita tempelkan di bagian atas topi seperti ini. Oke, untuk menutup lubang pada botol Yakult. Nah, menutup lubang bagian atas botol Yakult. Oke, kita tekan-tekan lagi. Sebetulnya seperti ini cukup ya, tapi biar lebih asik lagi kita kasih pita benang emas lagi ya.
Kita coba kasih benang emas lagi. Coba nanti hasilnya seperti apa. Oke, setelah kita kasih lem lingkar, kita tempelkan benang emas pada bagian sisi-sisi sambungan tadi. Ini sebetulnya fungsinya adalah untuk menutup sambungan, ya, untuk menutupi sambungan. Nah, hanya untuk menambah sedikit sentuhan dan menambah kerapian saja. Kalau kita ingin menekuk topinya atau melipat topinya biar seperti topi koboi, kita bisa kasih sedikit lem di bagian ini, ya. Kemudian bagian sini juga kanan kiri jadinya. Setelah itu baru kita tekuk sambil kita tempelkan, ya. Kita tempelkan sebentar. Nah, jadinya semacam ini. Kita sekarang mulai memasang mata boneka. Oke, kita kasih lem dulu pada bagian yang akan kita pasang mata, lalu kita tempelkan mata bonekanya semacam ini. Nah, setelah mata bonekanya terpasang, tahap selanjutnya kita akan membuat apa? Cucuk. Cucuk itu apa? Bagian mulut boneka. Ini kalau bahasa Jawanya itu cucuk. Bahasa Indonesianya apa yo? Paruh. Oke, kita potong bagian kecil seperti ini, bentuk kotak kecil, rangkap dua ya ini ya, rangkap dua. Kemudian kita bentuk potongan segitiga. Nah, segitiga semacam ini masih tetap dalam posisi rangkap dua. Kita kasih lem pada bagian salah satu bagian, ya, pokoknya seperti ini. Lalu kita tempelkan di bagian bawah mata. Kita kasih jarak kira-kira setengah sampai dengan 1 cm, ya. Oke, untuk cucuk sudah terpasang. Ini nanti terserah mau dibuat posisinya posisi berbicara atau posisi diam, artinya mau dibuat mingkem atau agak membuka mulutnya. Nah, cucuk sudah, tadi bagian kaki sudah, topi sudah. Sekarang kita kasih tangan. Karena ini Pak Guru membuat boneka bebek, ini jadi tangan kita ganti dengan sayap. Kita akan membuat sayap bonekanya dengan langkah hampir mirip seperti pas membuat topi tadi. Kita potong segi 4, rangkap 2 seperti ini. Kemudian kita bentuk sayapnya, ya. Cara membentuknya semacam ini. Kita potong agak melengkung. Oke. Sekarang bagian bawahnya agak melengkung lagi. Kita lengkungkan seperti ini dulu ya, baru nanti kita kasih potongan-potongan membentuk bulu. Nah, seperti ini kita kasih potongan-potongan agar kesannya seperti bulu-bulu. Oke, kita kasih potongan-potongan dulu. Potongannya selesai, nanti akan kita buka dan adik-adik nanti akan melihat hasilnya. Oh ya, kita ini di bagian sini juga kita kasih potongan agak melengkung ya, menyesuaikan bentuk botolnya. Nah, ini kita kasih lengkungan dikit itu untuk menyesuaikan dengan bentuk botolnya.
Kalau botolnya rata sebetulnya nggak perlu dipotong, nggak apa-apa, potongannya juga rata. Nah ini kalau udah jadi sayapnya kanan kiri semacam ini. Oke, kita letakkan dulu. Untuk yang sayap yang bagian satunya, bagian kanan atau kiri, kita kasih lem dulu ya. Kita kasih lem, setelah itu kita tempelkan pada botol atau bonekanya. Kita kasih lem juga pada bagian sayap yang satunya ya. Sayap yang sebelah juga kita kasih lem sedikit-sedikit saja semacam ini, dan kita tempelkan pada tempatnya sambil kita tekan-tekan. Ya adik-adik, ini sudah terpasang untuk sayapnya. Nah, topi sudah ada, mata udah ada, mulutnya udah ada, kakinya udah ada, sayapnya udah ada. Nah ini masih ada sisa potongan, ini pakai sisa ya, nggak usah motong yang baru lagi. Ini akan kita buat bagian buntutnya atau ekornya. Nah, kita rapikan dulu untuk ujung-ujungnya. Oke, kita potong bentuk segitiga semacam ini. Oke, setelah terpotong, salah satu bagian pinggir segitiga ini kita kasih lem, kemudian kita pijit-pijit seperti waktu membuat topi tadi. Nah, dipijit-pijit semacam ini. Fungsinya apa? Untuk menyatukan bagian ujung yang terpotong seperti ini. Kita rapikan lagi. Ya, sudah membentuk seperti ini. Kemudian pada sisi salah satu sisinya lagi kita kasih lem. Oke, kemudian kita tempelkan pada bagian belakang boneka, karena ekor itu tempatnya biasanya di belakang. Nah, kurang pas, kita paskan dulu. Nah, jangan lupa bersihkan sisa-sisa lem yang menempel pada boneka. Oke, jadi seperti ini anak-anak cara membuatnya. Pak, kalau masih ditambah aksesoris yang lain boleh nggak? Silahkan. Ini contohnya Pak Guru mau ngasih tambah hiasan yang lain di bagian bawah. Bagian bawah juga akan. Oke, ini masih ada bahan. Coba kita tambah pada bagian bawahnya untuk hiasan saja. Biar kelihatan lebih menarik, sambil menutup bagian-bagian sambungan-sambungan. Di bagian topi bisa kita tambah hiasan. Ini ceritanya mirip bulu ya. Nanti kita ada bulu yang menempel di topinya. Kita pakai benang emas. Ini benang perak ya. Pakai benang emas warna perak atau benang perak, atau pakai benang emas juga boleh, atau pakai hiasan yang lain juga boleh, nggak harus seperti ini, tergantung apa yang tersedia. Pak, kalau pakai rafia boleh disuiri rafianya. Oke, setelah kita bentuk baru kita tempelkan di bagian ujung sini. Di ujung depan boleh, di belakang boleh ya, sesuai selera masing-masing. Jadinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, nah ini mirip kayak endayaan. Kemudian kalau
apa, nah, ini mulutnya. Yang satunya ini gondrong ya bonekanya, untuk punya rambut kriwil. Nanti caranya gimana nanti kita buatkan lagi pada karya yang lainnya. Itu sangat mudah. Itu dari benangkur juga, benangkur yang dibongkar untuk anyamannya. Oke, jadi contoh-contohnya semacam ini. Adik-adik, semoga adik-adik tertarik dan mau mencoba nanti di rumah. Oke, cantik-cantik kan? Dari botol Yakult yang tadinya hanya kita buang-buang di tempat sampah, bisa kita jadikan hiasan yang unik dan menarik semacam ini. Bagaimana, mau mencoba? Selamat mencoba. Sekian dari Mas Guru Jemplon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.